ideal banget. Kalau AE kalah, ya mereka gugur. Tapi ini cheese pick atau There are satu also pocket pick shadows. yang biasanya nyari poin. Ya. Ini mateng. Yang bener-bener Gak mungkin disimpan enggak. banget ya. Iya, gak mungkin enggak. Di akhir-akhir ya. Ya, contohnya untuk ngegabungin tadi ya, sebenarnya aku yakin juga dari awalnya Alter Ego kan tadi kan kelihatan ya bahwa nggak ada Angela sama Cloud dulu kan. Mereka tuh ngambil Jin sebenarnya niatnya adalah untuk bisa ngeculik dari Baxianya supaya nggak ada retribution power, dan aku berharap drafting untuk di game kali ini itu bisa mirip-mirip lagi kayak di game sebelumnya, karena menurutku itu benar-benar ngasih sesuatu yang fresh banget. Dan sekarang Matilda langsung dibuka dari first pick-nya, berarti apa aja yang open untuk tim Liquid? Ingat bahwa Fredrin mereka belum gunakan dari awal. Dari Lucas udah tadi di Di-ban. game yang kedua, dan Lucas Belum. Oh, Lucas belum. Lucas di-ban Lucas terus. di-ban ya. Ya ini Lucasnya di-ban terus-terusan, dan ya seenggaknya masih ada Fredrin lah. Fredrin buat Untuk teman-teman dari Liquid. Iya, Liquid? enggak. Liquid udah tadi di udah game di game pertama. satu Nah, buat makanya. AE bisa. Untuk AE. Tapi apakah Alpha gak sih tiba-tiba mau? Nah, enggak, masalahnya kan kita belum lihat juga nih untuk gimana kiprah untuk Yazuke dengan round assassin ya. Ya. Nah, ini kan seenggaknya masih ada half assassin. Ya, Suyo ya. Suyo, Half Assassin ya, Harit Iya. dan juga Suyo yang sudah diambil. Cuman aku penasaran adalah Ini nanti mahal. bagaimana dengan adanya bagian badan nih. Badan dari tadi sama sekali nggak dikasih main untuk Fofius. Dan melihat bagaimana picknya dari Alter Ego, mereka ini berarti masih punya, Gatot Kaca dan juga Hylos berarti Open-nya. udah. OV juga masih open Di band. buat ya tadinya buat Alter Ego X ya. Kalau nggak di ban. Ternyata di band. Sayangnya kan di ban. Evidence can be Tapi Matilda Link, oke. Oke. Waduh, ini sebenarnya bukan jadi on my own kolaborasi to yang cukup rise. oke ya ketika kita bicara tentang Link dan Matilda. Tapi ya balik lagi, yang diambil langsung ke Hylosnya. Mungkin di sini Iya. ya lebih ke arah untuk ngebikin Hylosnya benar-benar jadi badan sendirian di depan. Jadi lone defender untuk teman-teman dari tim Liquid Academy. Dan satu pick lagi, dan untuk Gatot Kaca Ini. sepertinya dari game pertama ini masih open. Untuk teman-teman dari Alter Ego. Gatot Kaca bukan tadi dipakai Owen. Ya udah dipakai sama Owen. Oh, di game sebelumnya. Ya Iya, udah. iya. Mm-mm. Lupa dia. Lu. Karena udah terlalu banyak ya, Ji. Udah agak mabok draft Oh, dia. mabok hero. Dan Baxianya diambil ya oleh Alter Ego X, dan gue rasa Gue gak nyatet loh nih. Gue nyatet loh. Kelihatan di sininya. Gue lihat Matilda ini ya oke lah sama Hylos ya buat ngejemput yang tebel. Tapi Hylos tanpa dijemput pun sebenarnya dia punya Glorious Gateway, dia I've punya been waiting Revitalize. for too long. Satu hero-nya ini loh yang bakal menemani Matilda siapa di XT. Kayaknya bisa EXP atau Gold Lane sih. Kadang Gold Lane bisa e-retail. Bisa Bruno juga. Bisa Bruno, Iya. terus EXP-nya juga bisa. Untuk siapa tim Liquid? Iya. Ya, kan gak melulu-lulu tentang, iya kan, apa ya namanya? Tadi itu Combo ada. sama, ya sama Iya. jungle-nya. Bener, dan sebenarnya kalau misalkan dilihat dari Kari dan juga Selena ya, yang di band ini sebenarnya menurutku ya, ini benar-benar yang bagus banget sih, karena untuk di era mid lane sebenarnya masih ada beberapa Iya, juga iya. yang bisa dimainkan. Kenapa? Granger masih ada loh. Iya, Granger masih ada. Makanya di ban. Di ban langsung sama teman-teman. Untuk Alter tim Ego Liquid X. masih ada, tapi untuk Alter Ego tadi udah digunakan di game kedua. Oke, ini Makanya band langsung Faramis gak sini? di ban aja ya. Faramis juga masih bisa. Untuk mid lane sebenarnya lumayan kebuka juga sih, karena Selena walaupun udah di ban ya, kita belum ngeliat adanya ke sana. Kali terus abis itu kita juga masih belum ngelihat adanya Farsha untuk tim Alter Ego. Ya itu Faramis juga bisa sih sebenarnya buat tim fight panjang lagi bagi Alter Ego X. Tapi ini kalau udah link juga agak sulit ya. Loh bentar, ini Faramisnya Fars. juga bisa buat liquid loh. Ya, Combo. Bisa. ini Faramis lumayan mahal sih dari Global T. Tapi menurutku ya lebih bakalan cocok untuk Alter Ego X sih. Karena mereka banyak banget Iya, hero-hero benar. close combat-nya dengan Harith, Suyo, dan juga Baxi ya. Taruhlah untuk di arah gold lane ya, berarti mereka ya ngambil ke arah yang fisikal lagi, yang berdekatan juga masih enak banget. Oke. Even Beatrix pun menurutku masih untuk di arah gold lane berarti di arah mid lane ya. Ya Faramis itu. Dan Farsha tetap Wah ini yang diambil. hati-hati Tempest of Blade doang ini. Ini iritel gak sih? Matilda. Ya Matilda Iritel sih asik banget ya. Iritel banget gak sih? Dan Iritel di sini nggak perlu repot-repot. Wow! Verify dan Nathan. Ruby mid! Gila. Ruby mid buat Richie. Buat Richie, akhirnya keluar Fighter mid lane. fighter mid lane untuk Richie karena ya ini terjawab ya kenapa akhirnya ada Ruby di mid, karena udah pasti ada Nathan yang punya damage lebih besar di arah magicalnya. Atau bisa nggak Rubinya di rom,
Matildanya mid. Bisa juga. Menurutku kalau dengan adanya band pick kayak gini ya, Ruby-nya mendingan ditaruh di area mid lane. Karena Iya otomatis Dan Matildanya ini masih banyak banget target untuk bisa diambil dengan menggunakan item favornya Iya, juga betul, gitu betul. loh. Ya. Setuju. Dan juga dengan Ruby kan kelihatannya lebih sama-sama cepet lah. Jadi untuk rotasi seimbang sama Parsia walaupun Parsia curang dia punya Ferry ya. Tapi satu PR-nya untuk tim Liquid menurutku. Mereka lumayan scaling dengan ngambil Nathan dan juga Link. Memang. Dan ini ngebuat untuk di arah early, berarti mereka harus bisa manjakin dari segi team fight-nya mereka. Dan last pick ke arah Chow menurutku adalah pick yang bagus banget. Karena dia juga bisa menjadi sebuah strategi untuk menjauhkan adanya Turtle dan juga Lordes yang bisa diambil oleh Link. Karena sekalinya tertendang, follow up ini bisa banyak banget. Di tangan Harith juga bisa, Farsha juga bisa. Ya, dan ini bakal kesulitan sama-sama sih ya untuk Farsanya bisa ganggu Nathan, tapi Farsanya bisa kena Link. Ya. Saling ini ya. Saling berkesinambungan ya. Ini bener-bener hantem-hanteman udah dari kedua belah tim. Bukan simbiosis mutualisme sebenarnya, tidak sama sekali. Tapi ada pertukaran-pertukaran bisa aja didapatkan oleh keduanya dan ini adalah game terakhir. Betul. Game terakhir untuk match yang pertama. Di game ini kita akan melihat siapa yang menjadi grand finalist pertama di MDL Indonesia season ke-11. Wow. Sudah terlihat masing-masing 20 hero yang sudah digunakan masuk ke series terakhir. Di game yang kelima, one last chance akan diperebutkan. So, Universitas Mercu Buana mana suaranya? Game terakhir yang akan penuh drama akan kita saksikan bersama-sama dan ini dia enaknya punya Baxia. Ada 3 slot yang bisa diisi sama dia. Super flex. Super flex. Ada Baxia Rom, Baxia Jungle, Baxia EXP. Untuk Alter Ego X ditaruh di EXP. Ya, dan menurutku ini bakalan sangat-sangat worth it untuk ngelawan Richie G yang kita tahu sendiri ya. Dari segi regennya lumayan gede. Dan kebetulan ada Matilda juga. Dan kalau misalnya kita ngelihat Karami Kazue yang menggunakan Purify untuk di game kali ini. Ini bisa banget sebenarnya dengan adanya Shield Unity untuk ngebait Mikazue. Menggunakan powernya untuk bisa flick ke arah belakang dengan ultimate-nya. Yap. Leoni pagi-pagi udah ada Regen HP juga ya. Dan sepertinya area river sekarang kuasai banget sama Alter Ego X dengan presensi dari Owen. Ya, Leoni. Oh, Leoni sudah mulai harus kabur dulu tapi dipegangin terus-menerus. Buset. Cyrus yang hadir. Bahkan Purify tidak membuat jaminan Leoni selamat. Tapi Yasuke yang harus hilang di tangan dari Richie dengan flickernya juga. Tapi Owen harus mundur karena power dari Suyo kena poin kill pertama. Ini lumayan PR. Wah, itu yang membuat dari tim Liquid Academy kayak gak ada masalah kejar Leoni. Karena itu karena langsung ke arah jungle-nya, ke arah Yasuke. Player yang sedang ditonton oleh keluarganya juga, dapat support system dari papa mamanya. Ya, tentu ini bakalan jadi mood booster juga sebenarnya untuk Yasuke. Cuman ya balik lagi, pertukaran yang gak adil menurutku dengan adanya Romer ditukar dengan jungle. Cuman enaknya adalah ingat ini adalah Suyo. Jungle even level 3 pun juga udah bisa melakukan damage yang lumayan oke. Itu Don't Run Wolf King tuh ganggu banget ya. Hero-hero yang kayak jarak deket gini nih, 4 diantaranya dari Alter Ego X. Bakal lumayan kewalahan pastinya dengan banyaknya sisi power dari setiap skill yang dimiliki oleh Ruby. Ya lagi, itu PR. Ya lagi. Dan untuk sekarang, Turtle bakal coba untuk dihantam oleh Alter Ego X. Oke. Akan ada kontes sepertinya karena Chinsei juga sudah mulai bertengger di area dari Turtle-nya. Tapi Foundir akan memegang keberadaan dari Richie. Chinsei juga harus mundur lagi, balik lagi. Owen berhasil untuk bisa mengganggu keberadaan dari seorang Chins. Flicker terpaksa dikeluarkan oleh Cyrus. Sepertinya ada informasi yang telah disampaikan juga tapi Feeder Ice Fly. Dan di cancel sudah dengan ada sebuah ammo pada dan Chins mensecure ke arah satu buah Turtle miliknya. Dikejar lagi di belakang. Yasuke-nya tumbang dan bahkan Foundirnya pun tidak selamat. Keuntungan berlipat ganda untuk tim Liquid ID. Wow. Flicker dini yang dilakukan oleh Cyrus untuk lebih defensif. Ternyata tetap bisa dikejar dengan adanya I'm Offended. Ini yang benar-benar menjadi maksimal dari Richie G menggunakan Ruby Mid. Ya, dan itu dia momen patahnya dengan tidak adanya power zoning out yang bisa dilakukan oleh Alter Ego X. Otomatis gak ada yang bisa megangin ke arah dari Turtle-nya juga. Dan juga kalau kita ngelihat ya Richie G dicampur dengan adanya di sini combo yang benar-benar powerful banget. Tempest of Fleet, otomatis akurasinya akan meloncat dengan sangat-sangat tinggi. Ditambah lagi dengan adanya Super Gens, memberikan slow yang sangat berlebih di arah early game. Ngebuat tim Liquid Academy, walaupun jungle-nya Assassin, mereka trio mid-nya punya early advantage yang sangat besar. Dan pertanyaannya tadi kan scaling banget ya buat tim Liquid. Tapi kalau kayak gini keadaannya? Ya bisa jadi jadinya kayak... cuma scale, nggak pakai ing. Iya, scale aja nggak pakai scale aja. Ya tapi Mikazu masih tetap butuh item jelas.
Mikazu bahkan dengan dia dua Purify ya yang dipegang tim Liquid, Owen udah gak bisa sembarangan masuk nantinya kalau emang mau coba untuk targeting ke arah gold lane. Dan Mikazu ngeliat teman-temannya berjaya kayak gini sih, ya dia tinggal gimana caranya Alter Ego merespon. Tinggal gimana caranya Mikazu anteng tenang jangan ketikok. Iya itu doang. Karena udah dipegang sama early-nya dengan ada Chins. Dengan adanya 2 assist dan ditambah lagi dengan Richie G yang ya to be honest dia udah punya damage juga lumayan dari awal. Apalagi untuk bisa manjangin team fight bersamaan dengan Leoni dan juga Super Jens. Oke, dia bottom lane. Oke, 1v1. Masih ada entropi juga dari Mikazu. Coba untuk bertahan, itu dia. Terkena sedikit efek dari Hais yang harus mundur lagi. Nih, mulai bahaya. Mikazu juga udah tahu kalau misalnya ada sosok cowok. Tapi lihat Owen. Oke, Owen bakal coba untuk dipegangin lagi-lagi. Banyak banget ya sisi yang chaining banget buat pemanfaatan Ruby-nya juga. Tapi Federal Strike telah dibentangkan. Hanya untuk mengusir mundur lagi Richie yang juga sudah mulai tercicil. Belum ada yang tahu pergerakan letak lokasi dari Jins juga loh. Hati-hati. Dan Owen harus coba untuk telusuri rumput. Karena kalau enggak bahaya, Jinsnya bisa nyolong karena turtle. Yes, Foundirnya juga benar-benar nge-zoning cukup jauh ya. Tapi dipanggil Leoninya menuju ke arah depan, tapi ada 1v1 di arah top. Dimana Owen masih harus menahan damage yang cukup besar, tapi di sisi lain Grand Pathway telah dibentangkan. Foundir terpaksa mengeluarkan satu buah repetulasi dalam tubuhnya, Super Jensnya hilang. Dan Foundir menjadi pertukaran nyawa. Tabungan poin kill kali ini berhasil untuk diamankan oleh Mikazu. Tapi gak berhenti karena Feeder Ice Strike. Mikazunya hilang, terkena dengan outrage dan double kill untuk Cyrus. Yap. Karena udah ada entropi juga tadi dibuka ya sama Mikazu, jadi nggak ada escape lagi. Apalagi praktis dia pakai Purify, benar-benar nggak bisa kabur dari adanya Feather Ice Strike. Dan buying time tadi dilakukan sama Owen cukup bagus, sayangnya. Ya kita lihat aja. Sekarang kondisinya mulai baik. Oh, the way of Dragon Richie yang menjadi korban, tapi retribution dari Jins berhasil untuk bisa men-secure adanya keuntungan untuk tim Liquid Academy ID. Walaupun gak berhenti karena Super Jensnya, walaupun sudah membuka dengan satu buah Glorious Pathway, tidak menjamin dirinya bisa bertahan atas kejaran dari Alter Ego X. Dan bahkan Outer Middle Turret pun berhasil untuk didapatkan. One moment aja, bahkan keunggulannya berganda. Mereka dapetin point kill, mereka dapetin Outer Turret pula. Ya mau nggak mau pertukaran di arah bottom lane. Yep. Tapi nggak ada Purify, bisa dimakan. Oke, Owen mencoba untuk mengejar again satu buah Feeder Ice Strike. The Way of the Dragon yang saling bahu-membahu membuat Mikazu sebagai asuransi late game dari tim Liquid Academy ini sudah mulai patah. Wah, ini tempo yang benar-benar tinggi banget dari Alter Ego X, tapi sangat diwajarkan karena mereka tahu banget ini hero scaling semua dari tim Liquid. Dengan adanya Nathan dan juga Ling, mereka harus bisa main cepat, tapi nggak boleh jadi overcommit juga. Makanya banyak banget momen ganking juga yang mereka coba lakukan. Contohnya kayak tadi dari atas, Owen coba untuk buying time juga. Dan sejauh ini juga Owen mengambil item pertama langsung ke arah Blade Armor. Seenggaknya menjadi sebuah sedikit counter setup untuk melawan Ling dan juga Nathan. Yang tentunya ini bakal mengembalikan lagi basic attack Oh, powernya. Hais bakal cepat dikejar, tapi masih ada Zaman Force juga. Damage-nya masih belum cukup. Burst-nya tadi terlalu besar membuat dari Hais bisa selamat dan bahkan mengancam keberadaan dari Mikazu. Buset deh. Tebel juga Hais ya dengan Zaman Force dia. Dengan adanya Chrono Dash juga. Tapi memang mungkin ya kita butuh waktu untuk lihat Mikazu bersinar. Butuh 3 item. Iya, bener banget. Apalagi dengan adanya tadi counter yang kenceng banget sih. Terpaksa mengeluarkan Temples of Blade. Tapi masalahnya dari belakang. Foundir akan mencari angle yang lain, menabrakkan dirinya dengan Baxia Shield Unity. Tapi belum ada inisiasi lebih lagi yang ingin dilakukan oleh Alter Ego X. Dan sekarang visionnya luas banget. Bahkan ditabrak lagi. Ada The Wyvern Dragon yang coba mengincar ke arah seorang tubuh dari Richie G. Richie G masih bisa mundur dengan ada sebuah flicker mundur ke arah belakang. Apa pendetnya connect karena 2 orang sekaligus dan Foundir. Ternyata harus hilang dengan damage yang besar dari Mikazu. Gak berhenti karena lihat bagaimana Haisnya pun masih mencoba untuk memberikan dealing damage terhadap Super Gens. Wah, hampir sekali dari Mikazu bisa ditumbangkan, tapi dia masih bisa kabur dengan ada entropi pula. Dan backup dari rekan-rekan tim Liquid Academy. Begitu apiknya yang dipertontonkan. Oh, Jens ketahuan, hati-hati. Gak ada purple buff loh. Ya, apalagi dengan melihat adanya level difference yang lumayan jauh ya. 2 level antar jungle. Akhirnya ngebuat pergerakan dari teman-teman Alter Ego juga harus terbatas banget. Dan Leoni mengambil ke arah dari purple buff yang kemungkinan punyanya Iya, tadi kan T-Fighter ramai banget ya dari purple. Otomatis nggak bisa diambil purple buff-nya, jadi dari segi level emang leading dari Jinsnya, tapi nggak bisa langsung di-engage juga mengingat bahwa energy consumption-nya dia bakalan tinggi. Tapi
Yang paling kelihatan jelas adalah bagaimana perbedaan dari segi gold difference di jungle. Perbedaan di angka 400 iya nggak kelihatan gede, tapi ingat dengan 6.000 yang dipiliki oleh Ling, ini 2 item kritikal. Udah dapetin loh. Yap. Otomatis damage outputnya bakalan lumayan terasa, apalagi untuk di bagian belakang menuju ke arah dari Sylas yang ya balik lagi grounding. Jadi ini tinggal mainan makro aja, siapa yang akan ngebuka skill duluan. Konsil terdengar, Amoefended yang connect karena 2 orang sekaligus. Tapi lihat bagaimana kali ini dengan adanya 1 buah entropi. Dan bahkan Foundirnya hilang. 1 buah Tempest Soulblade dari Cheers juga mengacak-acak lini belakang. Walaupun Super Gen menjadi pertukaran nyawa, tapi Summon Force yang telah dibentangkan oleh Hais membubarkan peperangan. Yap. Dan sekarang lagi dan lagi untuk Chins-nya nggak dapetin purple buff. Tapi niat jahat dari Alter Ego, semuanya bisa loh untuk ditanggulangi. Semuanya karena apa? Karena semua ada Downtown Walking. Oke memang Richie G ditendang. Iya. Kena The Way of Dragon. Tapi apakah itu jadi target yang optimal? Gue rasa enggak sih untuk sekarang. Dia harus coba untuk kejar Mikazu. Menit 9 udah dapat 3 poin kill. Pepatah dari Mercu Buana mengatakan. Apa tuh? Kalau Nathan udah punya 3 item di situ gamenya baru dimulai. Betul banget. Dari Mercu tuh yang ngomong. Dan pepatah dari daerah Joglo mengatakan. Apa tuh? Bahwa kalau misalkan Hai sebelum dapetin 3 poin kill, dia nggak bisa langsung pick off siapapun itu tendang oleh Cho dari Owen. Ada pepatah dari Tanjung Duren. Mau ikutan. Game kelima bisa game siapa aja. Iya betul. mau ikutan, oke. Nggak apa-apa. Tapi tadi ada satu keuntungan sebenarnya. Dengan adanya 1 purple buff yang diambil juga, otomatis Chins nggak bisa bergerak lagi untuk melakukan split pushnya. Karena lumayan tricky dan beresiko juga kalau misalkan dia nge-split push tanpa adanya buff. Ya, oke. Keadaan kembali tenang. Gold juga nggak terlampau jauh nih. Bahkan kayaknya bisa dibilang equal ya. Ya, equal kok ini. Iya. Tapi dari segi targetnya aja nggak equal. Oke. 2 soalnya untuk dari teman-teman Tengah Alter lagi Ego ya? yang masih kuat. Iya, apalagi tengah juga udah mulai Oh, Chins terpaksa mengeluarkan sebuah Tempest Soulblade untuk bisa menghindari apa yang sudah dilakukan oleh Alter Ego X. Owen memang selamat, tapi HP-nya juga sudah mulai tergerus dan Hais. Holy Crystal-nya selesai untuk dirinya. Wah, udah jadi Holy Crystal sih bakal bahaya damage-nya. Aku penasaran Mikazu udah jadi apa. Tapi high ground ini bakal kuat banget untuk tim Liquid. Mereka punya Nathan. Yap, tapi Ling punya mobilitas yang cepat. Dia udah mulai bisa join the fight lagi, tapi turun ternyata Chins mulai dipegangin. Lini belakang terkena dengan Circling Eagle. Tapi mega kill diamankan oleh Cyrus. Dan bahkan Hais yang menggila dengan double kill yang dikantongi. Dikejar lagi Leoni, The Way of the Dragon. Double kill pula dan Chins versus everybody. Meninggalkan dirinya sendirian. Tapi akankah dia mampu untuk bertahan? Tapi ya, mampu bertahan. Wow. 3 wow untuk Alter Ego X dari pertarungan barusan. 4 mereka berhasil tumbangkan, mereka incar sampai belakang dan Lordnya sekarang mereka pegang. Ya, wow-nya tambahin 2 dari gua karena tadi kita ngelihat bagaimana pergerakan dari Ling benar-benar dipatahkan banget oleh Owen dan pada akhirnya Chins gak bisa masuk ke dalam wall pit. Oke, dan aku tidak akan menambahkan wow karena untuk Alter Ego X masih belum berhasil untuk bisa melakukan end the game juga. Masih ada 1 defensive yang bisa dilakukan oleh tim Liquid Academy ID walaupun mereka harus kehilangan 1 buah base turret di tengah. Ini mahal sih harganya ya. Tapi itu dia, sekali lagi kita bakal ngeliat bagaimana momen terjadi. Ya ini bisa diperhatikan bagaimana tadi agak susah untuk Jinsa bisa masuk dan otomatis Lordnya nggak bisa dikontes sama sekali. Ditambah dengan Hais yang lumayan free hit di bagian belakang. Dan posisi Chins yang nggak dengan keadaan energi penuh pas lagi kontes ngebuat ya udah untuk power kontesnya teman-teman dari tim Liquid itu benar-benar menurun secara drastis. Sangat ya, sangat. Dan kayak yang tadi kita ngeliat equal sekarang udah mulai sangat dikuasai oleh Alter Ego X dengan 4.500 hampir. Udah mulai dipegang pelan-pelan oleh Alter Ego X apalagi dari segi makro ya dengan mid lane pun yang udah kebuka. Ini pelan-pelan kalau misalkan dari segi Indra juga sudah dihilangkan. Kecil kemungkinannya untuk Ling juga bisa melakukan lane jauh dan perbedaan dari segi network yang sekarang udah di leading justru oleh Yasuke dengan 9.300 gold yang sudah dimiliki. Kalau misalkan sampai jadi ke arah Queen Swing, ini front line dari teman-teman Alter Ego X bakalan makin enak lagi sih dengan adanya Foundir dan juga Owen di bagian depan yang emang udah bikin full build ke arah item tank. Ya, nih. Masih ada harapan untuk tim Liquid jelas. Pasti. Jelas dengan Mikazu, pokoknya dia udah jadi Trinity itemnya, oke. Pertarungan bakal segera dimulai. Tapi yang ini aku khawatirkan sih sebenarnya kayak ngelihat Nathan ketemu sama Farsa. Itu susah banget tadi. Ya sih. Iya kan? Ya. Kena outrange, kena burst. 1 kali tetes tadi udah setengah kan hilangnya. Ya, terus kena tampar lagi, kena Chrono Dash dari jauh kan. Berarti tugasnya banyak nih. Ini Richie G mau coba untuk pegangin depan.
dan Leoni yang mungkin punya chance untuk bisa memberikan cancellation terhadap Feeder Ice Strike. Buset. Tapi gimana? Soalnya nggak nyampe. Nggak nyampe. Jauh banget ini. Masalahnya itu untuk cooldown dari Feeder Ice Strike itu sekitar 35 detikan kalau misalkan level 15. Jadi lumayan bisa di spam. Untuk bisa Hati-hati. ngepok juga. Tabrakan sepertinya sudah mulai terlihat. Foundir terjebak sendirian. Revitalize telah diaktifkan. Satu buah Grand Fatalway memberikan efek slow sehingga Foundir harus hilang. Tapi bagaimana kali Tables of Blade membuat dari Yasuke tak berkutik sama sekali. The Way of the Dragon. Dengan adanya follow up damage juga yang bisa disumbangkan oleh Cyrus. Double kill juga ditabung oleh Ais. Wow. Lagi-lagi tim Liquid Academy hampir saja bisa mendapatkan apa yang mereka mau, tapi Owen. Oke, hati-hati. Zaman Force lagi-lagi Satu. ada. Dan bahkan damage yang terlalu besar. Oh! Flicker dari Cyrus. Masih ada Winter Crown. Akankah selamat? Sepertinya. Wap. Bahkan outplay. Cyrus masih selamat dan membawa pulang oleh-oleh yaitu Chins yang hilang. Cyrus. What? Oh my God. Cyrus 2 kali di game yang keempat ini dan game sebelumnya, game kelima dan keempat. Outplay dan juga outplay berhasil dia pertontonkan. Lagi dengan Parsianya. Darah yang tidak terlihat. Mendapatkan keratin sampai memberikan retribution. Wah ini benar-benar keuntungan yang benar-benar gila bagi teman-teman dari Alter Ego X. Cyrus yang tadi kita bisa ngelihat dia melakukan item swapping juga tadi dengan menyalakan Winter Truncheon-nya juga. Tapi yang gak aku expect adalah Chins-nya tumbang karena ini juga kali pertamanya Chins tumbang. Ngelihat bagaimana dia belakangnya, backupnya juga sebenarnya udah lumayan oke, tapi emang gak bisa dipungkiri. Untuk Cyrus di menit kali ini dengan 7 poin kill, otomatis dari power spike-nya udah didapatkan dari menit-menit sebelumnya. Kita lihat dari segi itemnya, ini full banget ke arah damage. Kelihatan dengan adanya Glowing One, Blood Wings dan juga Divine Glaive. Kemungkinan satu item terakhir ini bisa banget menuju ke arah dari Holy Crystal. Tapi dengan cukup hanya 3 item ini saja, lihat seberapa banyak korban dari tim Liquid yang sudah mulai bertebaran. Apalagi kalau misalkan kita ngeliat dari segi item defense, baru ada Athena di arah Hylos. Oke, sudah mulai di zoning out dengan sebuah Feeder Ice Strike again. Cyrus menjadi kunci bagi Alter Ego X. Dan kali ini sudah mulai marching lagi dengan adanya Lord yang dikawal. Dan akankah ini menjadi akhir karena Alter Ego X? Mereka punya damage yang cukup besar tapi lini belakangnya diacak-acak lagi dan tapi Kimnya menghilang. Walaupun Lordnya masih bisa di-defense perlahan. Ada sedikit gangguan yang dilakukan oleh Chins juga. Dia clear ke arah atas, dia hadir di arah belakang. Setidaknya ngedinai pesta untuk Alter Ego X menuju ke final. Oke, satu wave di tengah, the way of the dragon. Dan kali ini Faudira pun berhasil dihilangkan, tapi legendary is coming from Cyrus. Base-nya kali ini akan menjadi sebuah incaran, tapi selagi masih ada Mikazu, harusnya high ground bisa dipertahankan. Ya, Tapi pokoknya saya tumbang. oke, dan sekarang Alter Ego X double kill dari Yasuke dan bahkan shutdown bisa didapatkan dari Mikazu dan masih ada nafas untuk tim Liquid Academy. Ya, seperti kata Aul, selama ada Mikazu semua masih bisa di defense. Selama ada Mikazu ada high ground, ada harapan untuk tim Liquid Academy. Ya, terasa lumayan ada paksaan tadi dari Alter Ego X dengan adanya Cyrus yang mencoba untuk masuk ke dalam tarat untuk bisa menumbangkan Mikazu-nya terlebih dahulu. Namun ternyata untuk masalah positioning Mikazu masih sangat-sangat bagus sekali dari segi bagaimana dia bisa melakukan defensive maneuver tanpa terasa terlalu maju ke depan sana. Namun tetap kerugian masih ada di tangan dari tim Liquid. Ingat bahwa 2 tarat mereka sudah menghilang dan satu-satunya tarat yang masih aktif dari segi inhibitornya ada di arah top lane. Satu-satunya lane yang masih ada outer taratnya dari Alter Ego X. Ngebuat split push pun juga makin sulit walaupun Lordnya berada di arah bottom lane. Aku lagi flashback sedikit. Apa tuh? Apa tuh? Waktu nge-cast Grand Final MPL season lalu, itu kan lama banget ya. Iya. 35 menit hampir 40. Perkara apa? Nathan. Nathan. Iya lagi. Bener, cuman di sini kalau menurutku ya Cyrusnya masih jadi kunci sih. Untuk bisa nge-zone out dari segi Nathannya. Tapi permasalahannya adalah targetingnya mau kemana dulu. Karena Chins juga tadi lumayan berbahaya. Aku ingat banget tadi di saat ada Lordnya masuk, Chins itu mengorbankan dirinya di belakang sana untuk clear wave minion. Dan setidaknya nahan 3 player untuk gak langsung bisa engage ke base turret dari tim Liquid loh. Oke, sudah ada Magic Sentry juga dibuka. Jadi kelihatan pergerakan dari Chow-nya. Dan juga Kenapa Harris. bisik-bisik ya? Iya, saya bisik-bisik. Takut ketahuan. Makanya gue main pelan-pelan ini. Gak apa-apa. Takutnya ke playernya denger saya. Emang udah deg-degan banget soal ini. Asli. Tapi ini bakal menjadi moment of truth sih. Siapa yang dapetin Lord dengan tanpa adanya yang ke pick off. Tapi Feeder Ice Strike telah dibentangkan Foundir. Akan mencoba menjadi satu panglima perang di lini depan. Itu pasti ya. Dia akan memberikan info juga. Dia akan nge-follow up dari adanya Feather Ice Strike yang dikeluarkan oleh Cyrus.
Cuman setelah tadi dia jadi mata-mata, dia belum melihat pergerakan dari Chins. Dia nggak lihat ada Chins dari perkumpulan tim Liquid. Oh, Amoefended. Amoefended kali ini Cyrus masih punya Winter Crown di dalam tubuhnya, tapi Divine tidak terelakkan. Cyrus yang hilang di tangan Jin. Satu buat Evil Soulblade. Coba untuk mengacak-acak apa yang sudah dilakukan oleh Alter Ego. Menjadi Jin menjadi pertukaran nyawa. Tapi lihat bagaimana adanya Chen Sisi, Amoefended, Dragon Walking. Semua di absen satu persatu dan bahkan kali ini Hais akan menjadi target berikutnya. Oh my God. Dapetin killing spree dan Haisnya menghilang. Wow, itu dia. Lihat bagaimana damage dari Mikazu yang udah gak bisa dibendung oleh siapapun. Oke, hilang Chins. Tapi masih ada Mikazu dan sekarang Lordnya di take over oleh teman-teman dari tim Liquid Academy. Oke, 3 tukar 1. Dan tim Liquid Academy ID, mereka punya kesempatan yang besar untuk men-secure ke arah Lord Evolve. Wow. Tadi kita ngelihat bagaimana dengan ada pembukaan dengan Veteran Extract yang agak terlalu early. Tidak bisa mendapatkan pertukaran kepada tim Liquid yang akhirnya ngebuka posisi dari Cyrus. Dan ternyata Home Pimpa Alayum Gambreng, Richie masuk ke dalam push dan bertemu dengan adanya Cyrus. Dan begitu Cyrus langsung ditahan habis-habisan, Winter dinyalakan tapi tidak cukup untuk bisa menahan damage output yang masuk dari tim Liquid. Karena kalau misalkan kita ngeliat dari segi itemnya, Mikazu pun di sini juga sudah full item semuanya. Divine Glaive, Starlium dan juga Veteran Weapon sudah dinyalakan. Ngebuat akhirnya untuk masalah DPS bukan menjadi sebuah kekurangan lagi bagi tim Liquid Academy. Wow. Ini tugas Mikazu berat nih ya. Semua kepercayaan silahkan. Silakan. Harapan Tulang punggung. harapan kami ada di kamu Mikazu. Iya, gue sebagai damage dealer ya. Iya. Tapi PR Richie juga banyak banget nih, kayak dia harus kayak ngasih cancellation. Ya benar, karena tadi Hais tuh kebuang banyak banget waktunya karena terkena Amoefended dan juga Dragon Walking yang ngebuat akhirnya dari zaman Force-nya nggak bisa ke-utilize dengan sempurna. Yap. Oke, ini dia. Vibes game kelima. Yoi. Tiket Grand Final masih bisa menjadi milik siapapun di game ini. Karena Lord yang sudah ter-evolve pun masih diberikan adanya space dulu nih untuk mencicil inner turret dari bottom lane. Ya benar-benar di lama ini untuk Lordnya bisa hadir. Lordnya benar-benar ditunggu dulu. Oke, Owen coba untuk mengancang-ancangkan sebuah inisiasi. Walaupun Richie kali ini Immortal sudah mulai pecah. Dan hilang seketika Richie-nya. Ditukar dengan ada satu buah base dari tengah. Dan kali ini dari Alter Ego X mereka akan berfokus untuk bisa mendefense adanya Evo Lord di arah bottom lane. Yes, unggul satu pemain. Unggul jumlah, mereka coba untuk melakukan apapun yang mereka bisa. Oke, tapi Chins memilih untuk mundur. Adakah pengawalan kembali dari Lordnya? Tapi sepertinya tidak karena Feeder Ice Strike dan juga Zaman Force saling bahu-membahu untuk bisa memberikan damage. Untuk memberikan clear power sebaik-baiknya terhadap Lord yang masuk. Wow, lihat bagaimana sama-sama yang tersisa adalah satu base turret di arah topnya. Dua sama-sama sudah hilang. Dan ini menjadi game siapapun, ini menjadi game yang equal. Iya, Hedi balik lagi menjadi titik yang equal ya, tapi nggak bisa dipungkiri untuk masalah defending, kedua belah tim juga sama-sama kuat. Benar. Yang satu punya Mikazu, yang satu punya Cyrus dan juga Hais. Seenggaknya untuk area of effect power mereka itu benar-benar gede banget. Tapi dari segi damage deal, kita akan bandingkan Mikazu dan juga adanya power dari Hais. Sebenarnya secara data masih gedean dari Hais, tapi harus ingat Mikazu itu baru jadi di menit ke-16 kalau nggak salah. Sementara tadi dari Haisnya itu ada perform dari menit 10-an. Dan ini adalah damage yang sangat tinggi didapatkan dalam rentan waktu yang sangat pendek menurutku. Iya, dan kalau udah kayak gini berarti satu huruf. Apa tuh? Ini faktor D. D. Adi apa? Decision. Decision. Itu yang paling penting karena secara item udah equal, secara turret juga equal. Ya, ini sama faktor K. Apa? Konsentrasi. Oh iya benar. Benar. Sama faktor M. Apa tuh? Mentality. Mentality. Iya, itu dia bro. Mantap sekali ya. Keren. Ini berarti kita bakal lihat bagaimana Lord yang bakal dipegang. Tapi kalau udah menit segini, Lord akan jadi prioritas kedua gua rasa. Iya, karena Pancingan dulu, kalau bisa dapat orang, dapat orang. take off 1 di menit ke-20 lumayan berasa sih. Sekitaran 50 detik untuk respawnnya. Apalagi dengan inhibitor yang sudah hancur. 2 dari masing-masing tim. Ini bakal impactful banget. Untuk ngelepas Lordnya pun juga jadi sebuah opsi yang... The Wave Dragon. Lagi-lagi Richie yang menjadi target. Tapi Richie-nya memang tidak selamat. Dan Lord terbuka. Kesempatan unggul jumlah dari Alter Ego X tidak membuat mereka buru-buru karena ada balasan lagi yang dilakukan oleh tim Liquid. Haisa menjadi target. Immortalnya pecah tapi Mikazu sudah hilang. Di tangan dari Yasuke Rasamoto. Dan bahkan 3 pemain dari tim Liquid menghilang kali ini Super Gens. Memecahkan Immortal di dalam tubuhnya. Leon terkena serangan dengan adanya flicker yang diberikan dan bahkan wipe out
Sprout harusnya akan ada di depan mata dari Alter Ego X. Dan lihat bagaimana di depan mata. Langkah Alter Ego X menjadi grand finalis. MDLI di season 11 ada di depan mereka. Satu wave akan diantarkan. Dan grand finalis pertama di MDL Indonesia season 11. Please welcome Alter Ego X. Perjuangan 5 game. Perjuangan sampai ke arah late game. Perjuangan juga support dari Alter James. Menjadi jawabannya untuk mereka. Yeah, the Invisible family still keep going strong with 100% win rate dari babak regular season kemarin hingga ke babak playoffs. Dan ini adalah titik terpanjang, ini adalah history tentunya untuk MDL. Alter Ego Supreme Power High Mechanic Chrono Dash by Hais. Alter Ego X lolos ke babak Grand Final. Wah, game dramatis. Game 3-2. Bukan cuma dari sekedar draft aja yang diadu. Mentalitas, decision, durability. Diadu semuanya dan di 5 game ini kita menyaksikan bahwa Alter Ego X lebih siap. Ya, gila. Gue masih speechless dengan game-game yang dihadirkan, terutama semifinal ini ya. Ini baru semifinal pertama. Alter Ego X sudah mempertontonkan bagaimana kualitas permainan mereka. Dan jujur gue melihat, aku setuju dengan kata-kata Alter Ego lebih siap. Ya. Dan kita akan langsung menyerahkan kepada host kita, Radit Overkill. Let's take the stage. Perjuangan yang kembali terhenti. Liquid Academy ID belum berhasil untuk menghancurkan 100% match win rate dari Alter Ego X. Mereka kali ini memang ada di babak semifinal, tapi kembali mereka harus mengubur mimpi untuk bisa berjuang di babak grand final. Sekali lagi, berikan penghormatan terakhir untuk tim Liquid Academy ID. Perjalanan mereka terhenti di babak semifinal, namun mereka akan bersiap untuk hadir kembali di season selanjutnya. Dan kali ini, kita akan menyambut dengan tim yang siap mengukir sejarah dengan 100% match win rate-nya, Alter Ego X. Tim pertama yang masuk ke babak grand final dan membuktikan bahwa mereka di season ini belum ada yang sepadan karena mereka belum ada match lose sejak 3 bulan lalu di MDL Indonesia season 11. Dan kita langsung ngobrol sama Hais. Ya, halo. Bukan Bude ya? Bukan. Bukan ya, Pak Ade ini ya Hais Pak ya? Ade. Pak Ade ya? Hais, wow. Gimana kamu ngelihat game yang super intens barusan dan bahkan tadi kalian sempat terpressure. Tapi akhirnya kalian bisa membalikkan keadaan dan sekarang kalian yang memenangkan matchnya. Seru sih, tapi jujur agak mengecewakan bagi saya sendiri. Kecewa, Bagi kenapa? kita sih. Kenapa? Game-nya nggak mulus. Karena kita mungkin kurang respect sama musuh sama diri kita sendiri juga sih. Oke, Jadi aku yakin mungkin besok kita main final harus lebih respect aja sih. Kalau tadi banyak nggak respect aja. Oke, suatu pelajaran juga yang didapatkan di match semifinal ini ya. Karena jujur aku nggak expect di mana Alter Ego X ini sempat tertinggal juga di match point dari Liquid Academy ID, tapi mereka berhasil mengembalikan keadaan. Dan mungkin kita ngobrol ke Cyrus. Cyrus, sosok player yang berhasil memberikan banyak outplay di hari ini ke arah Liquid Academy ID. Dan tadi momen Parsha kamu itu luar biasa banget di game yang kelima. Itu bisa dibilang salah satu decision making yang bagus banget. Dan apa yang tadi kamu pikirin tuh pada saat kamu masih ngejar ke arah Link dari Chins di momen-momen krusial tadi? Sebenarnya nggak ada niat ngejar sih, emang pengen recall aja. Karena kemarin kan kita kan kayak di call gitu kan, bakal 3-0-in kan. Oh 5-0 bahkan tuh. Ya kayak pengen tipis-tipis aja bikin mereka ke-trigger juga sama kita. Terus nggak expect aja dia maju lagi, terus saya ada Winter jadi ya ke outplay tipis. Ke outplay tipis, boleh ya. Tapi hasil dari match ini kan 3-2 nih. Dimana tadi Hais katanya bilang ini harusnya bisa jauh lebih baik. Menurut Cyrus sendiri ngeliatnya gimana? Iya sih emang masih kurang mulus aja karena ya tadi ada miscom sedikit lah kita. Makanya jadi kurang mulus aja gamenya. Oke, kita pindah lagi mungkin ke Owen terlebih dahulu. Yasuke kita simpan buat yang terakhir ya. Owen. Ya.
Wan, ini kan kamu udah sampai ke babak Grand Final dan akhirnya Alter Ego X kembali ada di panggung Grand Final nantinya. Ngelihatnya dari dua tim yang akan nanti kalian bisa hadapi antara Onyx Prodigy dan juga Diton. Ini kamu kira-kira memprediksikan siapa yang akan kalian temui? Kayaknya Onyx sih. Onyx? Iya harusnya. Kenapa emangnya Onyx? Gak tau mau ketemu tim lama aja. Oke, masih ada luka lama yang ingin dibayarkan mungkin sama Owen? Enggak sih, soalnya kan sebelumnya aku di MDL Onyx, aku 3 season mentok semifinal doang kan. Terus Iya. aku baru pertama kali masuk final juga. Oke. Jadi ya, semoga dia bisa masuk final juga Onyx. Oke, jadi masih menantikan untuk bertemu dengan Onyx Prodigy di babak Grand Final nantinya di Best of Seven Series ya. Ya. Tapi dari Owen sendiri ngelihat match barusan, momen apa sih yang paling dikenang nih? Yang paling bener-bener, wah ini momen gue banget nih. Apa ya? Kayak nggak ada sih, lebih ke momen teman-teman aku aja yang jago. Oke, jadi masih momen teman-temannya yang jago-jago semua nih ya. Mungkin kita berpindah ke Foundir. Halo Foundir. Halo Bang. Foundir kemarin sempat bilang juga katanya mau ketemu sama Liquid Academy ID soalnya pengen ketemu sama Richie nih. Dan hasilnya ternyata kalian yang bisa memenangkan matchnya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan sama Richie nih yang baru saja kalian kalahkan. GG aja sih, cuman gak expect sih dia bisa ngelawan dua. Sebenarnya sih bukan mereka yang jago ya, kita aja yang bikin kesalahan. Wow, oke, menarik. Coba, mungkin tadi kamu bilang juga kalau misalnya bukan mereka yang jago, tapi kamu yang bikin kesalahan. Tapi kenapa momen di game pertama, game ketiga itu mereka bisa dapetin kemenangan yang cukup, bisa dibilang yang mendominasi gitu? Ya, dari awal juga kan sebenarnya kita menang early terus kan, Iya. kayak mistake kita terus tuh dibalikin sama mereka ya gitu aja. Ya hoki aja mereka sebenarnya. Oke, hoki Pak D ya berarti ya. Oke, pertama keluar ya. Dan kita berpindah ke Yasuke, sosok rookie of the season yang di debut pertamanya dari MDL Indonesia dia langsung masuk ke Grand Final, mencatatkan banyak sejarah juga. Dan Yasuke, kamu ini dari tadi aku nontonin juga stream dari CEO kamu, itu kamu dibangga-banggain banget nih. Gimana nih respon dari kamu nih? Alhamdulillah senang di notice Kodelin. Alhamdulillah senang di atas kau Delwin. Kamu yang paling muda kan Yasuke di sini ya? Malim. Sayur Oh, Cyrus yang paling muda ya. Oke, dari Yasuke ini adalah panggung pertama di babak playoff dan langsung kamu berhasil juga membuat Alter Ego X sekarang sampai ke babak grand final. Ada kata-kata yang ingin kamu ucapkan nih dengan kemenangan kamu yang membuat Alter Ego X masuk ke grand final? paling buat tim gue dulu ya. Gue berterima kasih banyak atas diberikan tim ini. Gue banyak terbantu. Soalnya kan pas kalah pertama gue agak sedikit kena mental sedikit. Yeah. Cuman di belakang saya didukung sama mereka semua, dikasih nasihat gitu-gitu. Oke, luar biasa ya support system yang memang diberikan sama teman-teman dari Alter Ego X lainnya. Mungkin dari Yasuke ada pesan-pesan yang disampaikan kepada kedua orang tua yang udah hadir ke sini atau kepada Alter Champs yang udah dukung. Silakan Yasuke. Buat orang tua, buat orang tua saya, sebenarnya saya nggak expect dia bakal datang sih. Oh iya? Iya, Oh jadi ini kejutan? iya kejutan. Kejutan ya? Oke jadi silakan disampaikan pesan-pesannya mungkin. Buat ibu dan ayah dan keluarga-keluarga aku yang telah datang, terima kasih. Soalnya ini adalah boostingan terbaik sih. Dan buat semua Alter Champs yang udah datang, terima kasih telah mendukung kami sampai saat ini. Sumpah, kalian keren semua. Wow, luar biasa ya. Mungkin kata-kata penutupan dari Hais untuk menyambut babak Grand Final besok di MDL Indonesia Season 11. Apa yang ingin kamu sampaikan ke siapapun tim nanti yang akan berhadapan dengan Alter Ego X? Siapapun yang main nanti, nggak peduli sih sebenarnya siapapun yang mau main. Ntar kita kasih match terbaik aja. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Hais dengan kata-kata penutupannya. Dan kali ini waktunya kalian semua Alter Champs bersiap untuk menyambut tim yang akan mengukir sejarah di MDL Indonesia Season 11 Alter Ego X.
Oh, semuanya pada salah. Jadi siapa yang salah? Siapa aja yang salam. Tapi respect. Tapi ya itu. Katanya Yasuke-nya aja gak tahu gitu kalau Iya. misalkan ada orang tuanya datang loh. Bahkan kita aja nggak tahu ya. Bener. Itu siapa? Iya. Karena terjadi boostingan yang begitu luar biasa dan kelihatan banget ya untuk Yasuke itu sendiri. Akhirnya berhasil untuk bisa membuktikan dirinya. Ya. Membawa alter ego juga ke babak grand final. Betul. Tadi berarti sejauh ini belum kalah ya? Nggak ada. Sama Match-nya sekali. ya, walaupun Nggak tadi ada. intens banget walaupun ada bold statement. Kalau game kan mereka udah pernah kalah kan. Ya, tapi ada Pernah, statement yang ada. keras Apa tadi. statementnya? Apa tuh? Tadi dia bilang bukan lawan yang jago, mereka aja yang mistake. Iya. Respect banget itu ya berarti ya dari Karena Alter Ego. kemarin katanya dia mau 5-0-in katanya gitu. Panas Iya, dia, benar. panas. Ya, tadi ada yang mau recall-recallin, tahunya linknya masuk. Iya, gak jadi. Lago Tapi Winter. udah panik, tapi masih tumbang juga. Oh, iya, Iya, untungnya ya. Iya, tapi ya itu dia dari permainan Alter Ego X yang benar-benar memukau untuk di semifinalnya. So kita akan melihat siapa sih yang menjadi player of the game-nya. Dan ini dia untuk player of the game-nya jatuh ke tangan dari Cyrus. Dengan power dari Farsha yang tadi kita ngelihat bagaimana zoning out power ya itu benar-benar bisa banget menahan teman-teman dari tim Liquid. Padahal by theory ada Link loh. Benar. Kita udah tahu banget dari dulu bahwa ada power untuk bisa mengganggu bagaimana pembukaan dari Veteran X-Like dengan hadirnya Link. Dan gak cuman Link, ada juga Ruby yang hadir di sini yang sempat keganggu di awal. Ya. Tapi lama-kelamaan kayak lesson plan cepet banget dari Cyrus itu sendiri. Wash and learn lama-lama kemudian gak pernah ketarik lagi. Iya, terus kayak targetnya juga bingung gak sih tadi untuk Chins-nya dia mau ke Hais Ya. atau mau ke Cyrus. Cyrusnya so far positioningnya selalu bagus loh dan kita tahu Nathan ini memang bisa jadi asuransi late game. Tapi kalau udah kena, kalau nggak bisa deliver damage ya gimana gitu loh, kena tetes Hidden Ice Strike. Bener. Apalagi tadi kita juga harus take note dengan kata-kata yang tadi ada keluar dari Alter Ego X adalah Apa mistake tuh? ya. Emang ada satu mistake tadi di mana Cyrusnya ya kena kompimpa tadi kan di arah tengah. Yang pada akhirnya ngebuat dia kelepasan power untuk bisa ngejaga zonanya untuk teman-teman dari Alter Ego X. Cuman kalau kemudian itu masih bisa di-recover lagi ternyata dengan defending yang benar-benar kuat banget. Tapi ini dia untuk di mid game-nya dengan power dari Chins yang emang aku tetap akan kasih kredit. Bener-bener bagus banget gameplaynya dari tim Liquid untuk di game kali ini. Karena kelihatan bahwa dari early game 9 banding 14 dengan adanya inhibitor ini. turret yang udah Ini gila pecah. sih. Itu masih kuat banget. Tapi Momen ya gila. ini momennya. Sap! Sinsnya darahnya masih besar. Darah Cyrus segitu. Oh, ada bantuan dari Hais. Vision. Yes. Ada bantuannya yang ngebuat akhirnya dia masih bisa survive. Walaupun tadi laksirnya ada di tangan dari Cyrus ya. Cuman ya ini dia akhirnya tekanan terakhir yang lumayan dilakukan oleh Alter Ego tapi masih bisa ke defend dengan sangat-sangat solid di tangan dari Mikazue. Dan menurutku ini buset. adalah turning point ya sih sebenarnya. Turning point di mana Mikazue akhirnya punya power dan ini dia yang tadi mistake kita bicarakan. Cyrus yang terkena terlebih dahulu, nggak ada power untuk bisa nge-engage lagi. Haisnya pun ditempelin dengan Ruby, otomatis zaman force-nya terbuang sia-sia. Dapat banyak banget advantage dengan 3 turret sudah hancur di tengah sana, tapi untungnya bagi Alter Ego X masih bisa di-defense dengan lumayan bagus. Masuk ke menit ke-22, kita melihat bagaimana Chins sebenarnya pengen ngincer ke bagian belakang, tapi ternyata dibalikin dengan adanya Yasuke yang mengejar ke bagian depan, sementara di belakang Chins nggak bisa bertahan dengan lama-lama, dan otomatis wipe out dengan tim fight terpisah pun terjadi kepada tim Liquid Academy ID. Ini karena kita lihat bagaimana Mikazue kemakan duluan ya. Itu benar-benar akhirnya jadi mimpi buruk untuk tim Liquid Academy. Terus dipisahin semua sama Yasuke. Ini Yasuke kayak tahu targetnya. Gua tadi cukup was-was ngeliat pergerakan Hais yang udah dikejar-kejar sama Chins. Iya. Udah kena Tempest of Blade. Cyrus juga kena kan di belakang Cyrus tadinya. juga ada di belakang. Maksud gua ini 2 damage ada di depan, ada di belakang loh. Iya benar banget, tapi ya, ini dia untuk dari segi penggunaan emblemnya dengan emang support yang dibawakan oleh Leone emang benar-benar mencari full banget healing potential. Apalagi dengan adanya Revitalize dari Super Gens. Makanya aku penasaran juga sih untuk dari itemnya bakalan seperti apa. Karena ngeliat dari emblemnya, Hais pun di sini menggunakannya masuk Mystery Shop. Untuk pengejaran ke arah itemnya terlebih dahulu, jadiin dulu itemnya. Karena untuk di major pastinya dari Alter Ego X pertama, itu kebanyakan magic dengan adanya Farsha dan juga Harith. Yang kedua, kalaupun memang setujunya Yasuke pengen keluar, menurutku kapabilitasnya ada. Tapi berkat adanya Richie yang bisa nempelin terus di bagian depannya, Yasuke nggak bisa terlalu bebas sebelum adanya satu minimal item defense. Makanya begitu ada Queen Swing yang keluar kalau nggak salah di menit 13, disitulah mulai Yasuke udah perform untuk bisa menjangin team fight dan setidaknya ngepuk Mikazue agar tidak bisa bergerak dengan efisien ke bagian depannya. Dan nggak bisa dipungkiri, penggunaan Blade Armor di 2 orang di tangan Founder dan juga Owen itu benar-benar berlaku banget
untuk menekan Mikazoe agar nggak asal targeting. Udah gitu juga kan akhirnya item defense-nya 2 ya, jadinya Ya, damage-nya juga nggak yang maksimal gitu. Iya. benar. Karena Immortal dan Athena ya. Iya. Padahal dia harapan di late game. Cuman mau gimana? Iya. Kondisinya lagi di pressure Serba salah. abis-abisan. Serba salah. Dan gue sangat-sangat apresiasi kepada Ruby Mid dari Richie G, gimana dia dari awal ngeganggu terus. Ya, dan apresiasinya adalah dia jadi korban tendang terus. Iya, mau nggak mau ya. Iya, mau nggak mau. Tapi bisa dibalikin terus awal-awal Iya sama sih. dia. I'm offended lah, don't Iya. blocking-nya lah. Itu Tapi impactful banget. begitu Joglo sudah berkata dengan Hais yang tiba-tiba dapetin Holy Crystal, ya udah keluarlah itu dia power untuk bisa nge-pick off Richie-nya. Yang pada akhirnya ngebuat Richie juga nggak bisa terlalu lama untuk di bagian depan jadi defendernya, ya otomatis yang bonyok sekarang ada di tangan dari Hylos, ya makanya kalau kita ngeliat sandbagnya ada di Super Gens di angka 200.000. Buset. Ini benar-benar gede banget untuk di game time yang kayaknya sekitaran 22 menit tadi ya. 23. Berarti 23. iya 23 menit berarti ya per menitnya 2000 damage. Berarti lebih bahkan 4.000-an. Ya, dan ini memang kalau dilihat-lihat untuk the carry udah pastilah untuk sosok dari Haritnya Hais udah nggak ketolong lagi sih. Dia bisa jaga jarak, untungnya dia bisa ganti-ganti Immortal dengan cepat. Kalau masalah gold gua rasa memang bisa dibilang apa ya, ini balance lah. Memang Alter Ego X cukup lama mendominasi. Cukup lama dominasi, tapi di terakhir-terakhir lihat bagaimana tim Liquid sampai akhir masih megang gold. Bener, ini sebenarnya combo yang dibawain sama Liquid di game 1 gak sih? Ini Farsha Harit kayak Iya. Bener. leluasa banget gitu loh, Haritnya menari-nari, dibukain Ya. dari Feeder Ice Strike. Dan wah, komunikasinya seperti apa ya yang berjalan, karena pastinya hype juga. Dan kita akan mendengar sama-sama, ini dia mic check-nya. Let's check it out. Siapapun boleh sih. Pove guys. Ada shadow. Dikir nggak ada flicker. Lihat gua Pove. Flicker. Dia terbang di gua guys, dia terbang di gua. Terbang di gua. Ini boleh macam Manon. Ulti. Beda. Flicker Eve. Lihat. Aman. Orangin dulu aja. Mati guys. Bisa enggak? Orangin aja. santai. Gua enggak. Tawar. Gua udah nggak gitu. Coba orangin aja guys. Sini. Yang ada aja depan. Itu nggak ada kurif ya. Lihat nih, izin. Mati. Nice one. Ini boleh. Baksia. Mahal pan. Dia no kurif. Yang ada guys. Ayo guys, lagi guys. Ini Baksia. Gua ton Boleh Baksianya. guys like. Ini gua ton. Nice one. Nice one. Lord. Gua tadi chest guys. Golor. Aja. Yang winternya udah Ada winter. Revi gua. Gue culik, keluar deh guys. Gua depan. Bisa juga. Gua culik. Tor. Aman. Santai lagi. Atas boleh sih. Boleh sih. Ayo guys. Ada juga bisa ada pilihan N atas ya. Nih Ruby guys. Ruby. Nice one guys. Cabut. Sabar. Ini Dari sini, linknya di sini. Enjoy. Munduran. Santai mana Hati-hati, dia mau fight lagi. Orang. Ya, offside. Offset dia, di lompat. Gue mau lihat link. Mati. Ada gua. Nice. Santai. Mita guys. Nice. Fokus guys. End dulu. Nice. End dulu. Iya, jangan Nice. ya. End dulu. Tapi Itu dia ya. itu memang benar-benar komunikasi di Ya. game terakhir udah lumayan terasa tegangnya. Pasti lah, itu udah game terakhir 23 menit lagi. Iya. Oke, dan wow, player of the match kita jatuh kepada Yasuke. Lihat papa, mama, siapa, ayah, ibu. Ayah, ibu. Yasuke-nya Betul. jadi player of the match, keren. Iya, Oh, tapi tante. nggak bisa dibohongin ya dengan adanya kerja keras yang dilakukan oleh Yasuke di game kali ini. Walaupun dari segi death-nya ya bisa dibilang lumayan tinggi ya. Di angka 16 berarti rata-ratanya per game itu tumbang sekitar 3 kali. Tapi nggak masalah karena pembalasannya itu dengan 32 kill dan juga 33 assist. Jadi KD-nya masih sangat-sangat tinggi di angka rata-rata 4 poin. Dan untuk penggunaan hero-heronya juga ya bisa dibilang sangat-sangat magnificent untuk Yasuke itu sendiri. Walaupun tadi di awal bukanlah pembukaan terbaik dengan Fanny-nya ya. Karena emang lumayan susah juga untuk melawan Fredrin, tapi ya nggak masalah. Karena Yasuke tetap bekerja keras untuk bisa akhirnya mendapatkan title player of the match untuk di match kali ini. Ya, gue ngeliat bagaimana dia tiba-tiba ngeluarin Lancelot. Iya. Gila itu Lancelot ya.